Mohon maaf, kalau Muhyiddin masih mencintai habaib yang jelas estafet Belanda, goblok. Tidak bisa membaca kenapa ada IKN. Harus bersih mindset kita, betul-betul Indonesia ya'lu wala yul'aleh. Indonesia punya harga diri. Indonesia harus tertinggi, teratas, dan tidak boleh teratasi. Tidak bisa didikte oleh siapapun. Ya, ini yang perlu kita sampaikan. Kalau masih mereka oknum yang belum bisa menyadari bahwa nasabnya palsu, masih ales ini dan itu, berarti dia masih estafet dengan gigih melanjutkan Belanda penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, berjumpa kembali. Sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, ini sedang ramai sekali setelah kuar-kuar dengan narasi-narasi yang provokasi dan adu domba. Ternyata Rizik ini berangkat ke luar negeri, ya. Katanya umroh, ya. Ada apa dengan kalimat umroh ini? Sedangkan dia yang menyatakan akan mengemandoi pelaksanaan tanggal 22 itu, ya. Yang dia ramaikan adalah tentang pelaksanaan pasukan berani mati Jokowi tanggal 22 akan melakukan demo, katanya. Kemudian juga setelah mereka bernarasi atau setelah Rizik Syihab ini bernarasi dalam satu forum maulidan, ya, yaitu yang sampai menyanyikan lagu Ganyang-Ganyang Pupu Papa itu, ya. Padahal bukan Pupu Papa, itu Pupu Mirjani, ya. Mirjani Husein, ya. Jadi tidak merasa kalau dia ini merasa dirinya itu udah paling hebat aja, paling bersih, paling suci kali, ya. IBHR, imam besar, Imam Dugul kali, ya. Imam Dugul, ya. Tukang bohong, tukang adu domba, ya. Yang sombong dan pongah, ya. Lihat saja di kesombongan dan di kepongahannya nanti itu, ya, akan membawa celaka bagi dirinya. Ya, sahabat, di sini juga ada seorang ulama yang berpendapat, ya, tentang kepergiannya Rizik Syihab menuju umroh, katanya, ya. Apakah benar umroh? Ada apa di balik umroh itu, ya? Dan mengapa setelah kuar-kuar mengeluarkan narasi-narasi yang kurang baik, yang jelek, yang mengadu domba, berangkat ke tanah suci? Apakah ini satu tindakan yang baik? Ini adalah satu sifat yang mencelekkan ini, ya. Habis berbuat tidak benar, habis berbuat munkar, lari ke tanah suci ini, ya. Ini sangat biadab sebetulnya, ya. Sangat biadab dan sangat tak beradab ini manusia yang begini, udah di luar nalar otak yang sehat ini. Baik sahabat, saya juga sependapat dengan Ustadz ini bahwa mukibin ini yang masih manut kepada para habaib ini adalah memang mukibin yang bodoh dan blow on. Ya kalau tidak blow on dan bodoh, ya ngapain dia masih manut sama, udah ketahuan habib palsu, ya. Ya aduh ya. Ya, tidak apa-apa. Baik sahabat, kita simak saja, ya, penuturan dari seorang ulama ini, ya, yang mengeluarkan pendapat kepergiannya, dibalik kepergian umrohnya Rizik Syihab setelah bernarasi adu domba, ya. Baik, yuk kita simak penuturannya. Salam Pancasila. Terima kasih atas kebersamaan. Salam Nusantara Baru. Salam Indonesia Maju. Salam tolak radikal. Salam bela negara. Salam tolak miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita masih mencikapi ada sosok oknum kemarin berkoar-koar, saudara Islam Muslim, ayo kita asah kolo, betul nggak?
kita asah celurit, kita asah senjata, habis itu kabur. Kaburnya ini loh yang kita ambil pelajaran, yang perlu kita sampaikan dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada anak bangsa yang semacam ini, kelihatannya umroh tapi dalamnya adu domba. Loh, ini malu kita, Pak. Ini yang perlu disampaikan, bahwa Indonesia adalah negara yang berbangsa dan bernegara beragama. Betul enggak? Jangan sekali-kali dididik anak bangsa semacam oknum yang luarnya umroh, dalamnya adalah divide et impera, adu domba. Bahaya. Medsos-medsos dipenuhi sok jagoan, sok yang punya, sok yang pemberani. Ini kita sadar, walaupun saudara kita memahami itu adalah hanya lelucon, bahan ketertawaan belaka, tapi perlu kita sampaikan. Karena apa? Ma min nabiyyin illa wahajja. Gak ada ceritanya sosok nabi-nabinya Allah kecuali pernah berhaji, ibadah, tawaf keliling Baitullah. Sekarang dikotori ajaran Nabi para Rasul. Berangkat umroh tapi dalamnya divide et impera. Begitu teganya mengacak-acak Baitullah. Maka betul enggak? Dikotorin oleh jejak-jejak. Naudzubillah min dzalik. Kita doakan sebenarnya. Kita ini kalau mau sepakat, KBRI yang ada di Saudi tangkap. Betul enggak? Dia bukan umroh, tapi pelarian sifat-sifat kemunafikannya dia sok jago. Betul enggak? Alhamdulillah Pak, Allah selalu ngasih bimbingan hidayah. Saya kemarin kan ngantarin saudara-saudara yang umroh di Juanda. Saya bersyukur, alhamdulillah, rombongan umroh yang bersama beliau Yai Ubed Gus Ubed Langitan. Alhamdulillah, gimana Pak? Tidak seperti sosok oknum yang sok berkuar saya umroh dulu, tapi ternyata dari sana mantau adu domba. Nah, ini yang kurang ajar. Naudzubillah min dzalik. Ayo pantau saudaraku, jangan sampai Baitullah umroh dibuat kedok. Naudzubillah min dzalik. Ini saya lihat Pak, saya ngamati nggak ada yang membahas umrohnya dia ini ya. Nah, ini yang perlu kita bahas. Kalau kita negara yang beragama, itu adalah titik poin yang harus kita berantas bersama-sama. Kita doakan presiden kita yang ke-8 betul-betul membawa kemakmuran rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita mengenal IKN Pak Imron, kenapa beliau bersama staf DPR MPR berani melangkah baru IKN? Betul enggak? Ibu kota negara Nusantara. Itu apa? Sebenarnya mengkikis, malu. Jangan sampai ada inferior, anak-anak bangsa yang tidak punya nyali. Jangan sampai anak bangsa yang tidak punya harga diri. Ini terpaksa beliau Bapak Jokowi oper alih IKN. Itu adalah jawaban yang tepat sesuai misi Presiden RI yang pertama dan kedua, sesuai harapan Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto. Karena apa? Karena bangunan-bangunan termasuk masih Pak kental Pak,
Istana Pak, istana. Itu yang dibangun coba Belanda. Ini anak bangsa harus tahu bahwa presiden sampai bawah menyatakan harus bersih. Bersih apanya? Otaknya, bahasanya kalau Gus Bupati, mindsetnya harus berubah anak bangsa. Mohon maaf, kalau Muhyiddin masih mencintai habaib yang jelas estafet Belanda, goblok. Tidak bisa membaca kenapa ada IKN. Harus bersih. Mindset kita betul-betul Indonesia ya'lu wa la yu'la. Indonesia punya harga diri. Indonesia harus tertinggi, teratas, dan tidak boleh teratasi. Tidak bisa didikte oleh siapapun. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Kalau masih mereka oknum yang belum bisa menyadari bahwa nasabnya palsu, masih ales ini dan itu, berarti dia masih estafet dengan gigih melanjutkan Belanda penjajah. Bahaya. Ini anak bangsa harus kasih paham. Bahaya. Indonesia tidak goblok. Kenapa berani melangkah hancurkan nasabah ahli palsu sesuai data manuskrip dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak Imron yang harus kita sampaikan setiap hari. Walaupun ini sudah 99 berhasil, betul nggak? Tinggal 1% sisa-sisa Muhyiddin, betul nggak? Muhyiddin kita tidak benci, justru cinta. Kalian ada korban. Ini alhamdulillah masih ada itu nyusup itu. Abu Yamamfurun kemana? Jangan sedikit-dikit ngutik Abu Yamamfurun ya. Beliau masih belusukan spiritual Pancasila. Nggak ada kayak zaman sekarang, betul nggak? Luar biasa. Kita doakan Abu Yata panjang umur, sehat walafiat, kebutuhannya beliau, santri beliau, jamaah beliau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak Imron ya. Terakhir, mudah-mudahan wiridannya Bapak Prabowo presiden yang ke-8 adalah verboden, verhonden, and inlander. Itu kita pegang. Jangan sampai ada kasta di tengah-tengah Nusantara. Tetap akhlak baginda Rasul yang kita pegang. Bhinneka Tunggal Ika. Cukup. Salam semangat buat anak bangsa. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat, demikianlah pendapat dan penuturan seorang ulama ini ya, dari kubunya Mama Gufron ya, Malang, yang telah menyampaikan ada apa dengan sikap Rizik Syihab ya, yang habis mengeluarkan narasi-narasi yang sifatnya provokatif dan adu domba, bahkan suruh umat mengasah golok ya, mengasah parang, mengasah segala macam. Tapi kenapa dianya kabur? Ini kan merupakan hanya satu provokasi aja kan, provokator saja kan. Umat disuruh berhati-hati, disuruh dipancing-pancing emosi, dianya mabur ya, ngampret doangan ya, ngabur ya, dengan segala ucapannya dia tinggalkan yang bisa menyelakai anak bangsa ini. Ya itulah ya, makanya kurang percaya apa lagi, di mana lagi yang mesti dipercayai kalau yang demikian itu turunan Rasulullah? Nggak ada sifatnya sama sekali ya. Nggak ada sifatnya yang
bisa kita lihat ya, atau terkesan dari ucapan atau apa, tidak ada. Jadi ini udah mutlak ya, mutlak Firaun Yahudi ya. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.